Hai guys, kembali lagi ke channel aku. Nah, di video kali ini aku mau ngebahas alur film yang berjudul Exit yang berdurasi 1 jam 28 menit yang dirilis pada tahun 2020 bulan Juli tanggal 31 kemarin. Film ini berasal dari Jerman. Oke guys, tanpa berlama-lama langsung ke videonya. Tapi sebelum videonya dimulai, boleh dong kasih like, komen, dan subscribe agar aku semangat buat video lagi. Di awal film tampak ada foto yang menempel di dinding, yang dimana ada tulisan salam dari surga Linus. Lanjut ke scene selanjutnya, ada wanita parubaya sedang memotong sayuran. Namun dalam ia memotong sayuran, layar TV-nya hidup dan menandakan ada yang menelpon. Ternyata itu anaknya yang bernama Linus menelpon ibunya untuk memberi kabar dia akan pulang dari Tokyo, dan ibunya pun senang dan membuat ibunya menangis bahagia. Di scene selanjutnya, setelah menelpon ibunya itu, rupanya Linus sedang bersama teman dan pacarnya di dalam ruangan. Di situ mereka sedang berdebat saling membahas suatu bisnis yang bernama Infinity Talk. Di situ mereka membahas bagaimana manusia ke depannya. Infinity Talk adalah program hologram yang berbasis mesin yang sangat canggih yang dapat membuat manusia seutuhnya untuk disimpan secara digital. Namun di situ pacar Linus yang bernama Luca tidak setuju atas program itu dan dia memutuskan pergi dengan cara menghilang. Dan di scene selanjutnya, Linus juga menghilang untuk menyusul Luca. Di situ mereka berdebat lagi. Luca bilang pada Linus jangan tanda tangani surat kontrak dari Tuan Liden Lee. Tapi tetap saja Linus tidak mendengarkan peringatan dari Luca. Luca mengajak Linus pergi, tapi Linus tidak mau. Di sela mereka ngomong, ada adegan Linus membawa sesuatu untuk Luca. Setelah perdebatan itu, Luca masuk kamar dan membuka tabletnya dan melihat foto-foto seseorang laki-laki setengah baya. Setelah pertengkaran dengan Luca, Linus memutuskan menemui temannya. Linus bilang pada temannya bahwa Luca tidak setuju dengan bekerja sama dengan Liden Lee, dan itu membuat teman-temannya marah juga. Selanjutnya, tampak Linus kembali ke kamar hotelnya, namun dalam perjalanan ia terkejut karena ada getaran dan ada wanita yang sedang berdiri dengan memakai baju putih. Setelah itu, ia masuk dan melepaskan alat-alat yang menghubungkan ke dunia hologram. Di pagi harinya, ia bangun dan memasangkan kembali alat-alat yang bisa membuat dirinya bisa pergi ke dunia hologram itu. Setelah itu, ia pergi ke kamar Luca. Ternyata Luca tidak ada di kamarnya, dan itu membuat Linus khawatir. Dan ia turun ke lantai dasar untuk bertanya pada resepsionis, namun resepsionis itu bilang bahwa Luca belum pergi dari hotel itu. Di scene selanjutnya, tampak Linus menemui Malik dan Bal untuk menanyakan keberadaan Luca, tapi Malik dan Bal tidak tahu keberadaan Luca saat ini. Di scene selanjutnya, tampak Linus sudah mengobrol dengan Liden Lee perihal kerjasama mereka. Ternyata Linus tidak jadi menandatangani kontrak itu dan membuat Malik marah. Masuk ke scene selanjutnya, tampak Linus dan Bal mencari keberadaan Luca lewat dunia hologram. Di situ mereka mencari-cari tiket atas nama Luca, dan saat Linus membuka loker, ia mendapati cincin dan mengingatkannya pada adegan Luca melepaskan cincinnya yang dia beri. Namun saat dia dalam hayalannya, Bal memberi satu kotak yang berisi foto-foto yang dilihat Luca di awal film tadi. Ternyata foto itu ialah foto pelaku tabrak lari dari orang tua Luca yang menyebabkan orang tua Luca meninggal. Setelah itu, Bal dan Linus pergi dari dunia hologram itu. Setelah itu, Bal masuk ke kamarnya dan di situ wanita tadi juga menampakkan dirinya lagi.
Setelah kepulangan Bal, Linus menelepon Luka. Ternyata Luka sedang berada di dalam rumah yang telah membunuh orang tua Luka. Dia memukulkan kayu ke kepala pembunuh itu. Linus minta pada Luka untuk melihat mayatnya. Ternyata ia masih hidup dan itu membuat Luka ketakutan. Di situ Linus mengajaknya bertemu di dunia hologram. Di situ tampak Linus menyadap kamera yang merekam kejadian pemukulan yang dibuat Luka. Esoknya mereka bertemu di dunia hologram lagi dan Luka minta pada Linus untuk menandatangani kontrak kerja bersama Tuan Lee dan Lee, dan itu membuat Linus penasaran mengapa Luka mau memberi izin menandatangani kontrak itu, padahal sebelumnya Luka tidak setuju dengan kontrak itu. Pada malamnya, Linus kembali menelpon Luka dengan penyadapan wajah Luka. Dan benar saja itu bukan Luka, itu replika Luka. Linus memberitahu pada temannya dan temannya tidak percaya. Setelah itu, ia mengajak Bal untuk mengecek video replika Luka, dan benar saja Linus pergi menemui Lee dan Lee untuk bertanya di mana Luka, tapi Lee dan Lee tidak tahu. Di situ Luka memperhatikan mata dan senyuman Lee dan Lee, benar saja persis seperti replika Luka. Esoknya, Linus sedang minum bersama Bal. Linus bilang dia tidak percaya bahwa Lee dan Lee memasukkannya ke dunia hologram. Setelahnya, tampak Malik melihat foto-foto mereka berempat dan meminta menghapus fotonya semua kepada komputer tersebut. Setelah melihat foto itu, Malik bertemu Lee dan Lee di dunia hologram, menceritakan kontrak mereka. Rupanya Linus mengejar Malik ke dunia hologram dan di situ mereka kejar-kejaran di dunia nyata juga. Namun saat di lift, Linus membobol akses lift yang dinaiki Malik dan mereka kejaran-kejaran sampai di lantai bawah. Di situ Linus memukul Malik. Namun saat itu juga ada wanita yang memukul gelas dengan sendok dan itu membuat pergetaran yang hebat. Di saat itu juga Linus ditangkap anak buah Lee dan Lee, tapi ia berhasil lolos dan lari. Lalu masuk ke dapur hotel, namun saat ingin membuka pintu lain, ia terkejut mengapa bukan jalan keluar, tapi kenapa dunia lain. Lalu ia naik tangga dan dikejar kembali sama anak buah Lee dan Lee. Dan saat ia tak mendapatkan jalan, wanita yang tadi menolongnya menyuruh Linus untuk masuk ke pintu yang di balik tembok. Dan saat itu Linus masuk. Pada saat Linus putar balik, ia masuk ke dunia lain yang mana itu berada di kamarnya. Dan di situ ia duduk dan mengiris telapak tangannya dan keluar darah. Dan di situ ada beberapa obat dan whisky. Setelah itu, Linus pergi menemui Bal, minta penjelasan dan menanyakan di mana Luka. Dan Bal mengantarkan Linus, namun di situ Bal berbohong, ia malah menyerahkan Linus pada anak buah Lee dan Lee. Dan Linus ditangkap dan dibawa ke ruangan. Ternyata ruangan itu ada Luka, dan Luka melepaskan ikatan Linus. Dan di situ Linus memeluk Luka. Di situ Luka melihat ada jalan keluar dari sebuah terowongan kecil. Di situ mereka membukanya. Ternyata terowongan itu dunia lain, bukan dunia nyata. Setelah mereka tidak menemukan jalan keluar, Linus dibawa pergi bersama anak buah Lee dan Lee untuk dibawa ke hadapan Lee dan Lee. Mereka bertemu di atas gedung. Di situ Lee dan Lee meminta lagi pada Linus untuk tanda tangan kontrak. Tapi Linus tidak mau dan membuat tablet itu dan ia melompat dari atas gedung. Namun ia terbangun di dunia lain dan bertemu wanita itu lagi. Dan wanita itu mengajak Linus ke sebuah jendela melihat wanita yang terbaring di rumah sakit.
Linus berkata, "Itu siapa?" Wanita bilang, "Itu dia." Dan di situ Luka mau memegang pipi Linus. Namun Linus melihat cincin yang dipakai wanita itu sama persis seperti cincin Luka. Dan benar saja wanita tua itu adalah Luka. Dan itu membuat Linus bingung. Luka bercerita pada Linus bahwa Linus telah meninggal 52 tahun yang lalu. Setelah Infinitak diambil oleh Lidenly, Luka yang membangkitkan lagi Linus di dunia digital, dan adegan Linus melompat adalah adegan nyata. Saat mereka mengobrol, tiba-tiba Luka bilang pada Linus bahwa program ini akan dimuat ulang lagi. Tapi Linus bilang, "Kenapa darahku merah bukan hitam?" Luka bilang, "Ini bukan lagi versi beta sejak lama." Dan tanpa adegan-adegan di awal film diulang lagi. Tapi yang membuat berbeda, Linus memilih pergi dengan Luka karena adegan sebelumnya Linus tidak mau pergi. Di adegan ini mereka membuka pintu dan masuk ke dunia lain dan bertemu ibunya dan tamat. Ayo, siapa yang bingung? Mimin juga bingung. Setelah Mimin tonton lagi nih film, ternyata ini film gak ada adegan di luar gedung dikarenakan corona, dan mereka banyak adegan di dalam ruangan yang alur ceritanya bingung. Juga Mimin kasih tahu ya, si Linus ini sebenarnya hidup di dunia hologram, bukan di dunia nyata. Itu sebabnya ada Luka muda dan ada Luka tua. Si Linus ini hidup di dunia hologram berkat bantuan Luka. Kalau kalian ingin request film yang buat kalian penasaran, kalian boleh dong komen biar aku buat review filmnya. Oke guys, itu spoiler alur film dari Exit. Semoga kalian suka dan terhibur. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye, terima kasih. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe serta share ke sosial media kalian agar channel aku semakin berkembang.